beberapa rumah sakit daerah, ada satu tugas malam yang paling dihindari oleh para supir ambulan. Bukan karena jalannya berbahaya, bukan juga karena medan menuju desa terpencil, tapi karena menurut cerita lama, ada jenazah tertentu yang tidak boleh diantar setelah lewat tengah malam. Karena jika ambulan itu berangkat saat hujan deras dan sirinenya mati sendiri di tengah jalan, maka kemungkinan besar penumpang di belakang sudah bangun. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian mendengarkan sampai selesai. Karena kisah ini bukan sekedar tentang mayat, tapi tentang sebuah desa yang seharusnya sudah lama hilang. Rudi sudah menjadi supir ambulan hampir 7 tahun. Usianya 42. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya terlihat lebih tua dari umur sebenarnya. Orang-orang di rumah sakit mengenalnya sebagai pria pendiam. Ia jarang bercanda, jarang ikut nongkrong, dan hampir selalu mengambil shift malam. Bukan tanpa alasan. Shift malam memberinya tambahan uang. Anaknya sedang masuk sekolah menengah, sementara istrinya hanya berjualan gorengan kecil di depan rumah. Hidup mereka pas-pasan. Karena itu, Rudi menerima hampir semua tugas. Mengantar pasien, mengantar korban kecelakaan, bahkan mengantar jenazah. Awalnya ia takut, tapi semakin lama, Rudi terbiasa. Baginya, orang mati tidak semenakutkan orang hidup. Namun malam itu, semua keyakinannya berubah. Jam menunjukkan pukul 1.37 malam. Rumah sakit daerah itu terasa aneh. Sepi sekali. Biasanya masih ada suara perawat berjalan atau keluarga pasien berbicara pelan. Namun malam itu, lorong rumah sakit seperti kosong total. Rudi duduk sendirian di pos ambulans. Televisi kecil di pojok hanya menampilkan semut hitam. Kopi hitam di depannya sudah dingin. Ia menguap pelan. Saat hendak mematikan lampu pos, telepon mendadak berdering. Halo? Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara kresek seperti angin. Lalu, sebuah suara berat terdengar. Tolong antar jenazah sekarang. Rudi mengernyit. Kemana, Pak? Karangireng. Mendengar nama itu, Rudi langsung diam. Karangireng adalah desa pegunungan yang terkenal angker. Jalannya sempit, penuh hutan, dan sering tertutup kabut. Konon, beberapa orang pernah hilang saat melewati jalur menuju desa itu. Namun sebelum Rudi sempat bertanya lagi, telepon tiba-tiba mati. Rudi berjalan menuju ruang administrasi. Di depan lorong, seorang satpam tua sedang duduk sendiri. Namanya Pak Wiryo. Pria itu sudah bekerja di rumah sakit sejak puluhan tahun lalu. Ia dikenal suka bercerita hal-hal mistis. Melihat Rudi berjalan tergesa, Pak Wiryo memanggil. Mau kemana malam-malam begini? Nganter jenazah ke Karangireng. Mendengar itu, raut wajah Pak Wiryo langsung berubah. Ia perlahan berdiri. Karangireng? Rudi mengangguk. Pak Wiryo mendekat pelan. Kalau nanti ada yang manggil dari belakang,
Jangan pernah nengok. Rudi tertawa kecil. Bapak mulai lagi. Namun Pak Wiryu tidak ikut tertawa. Matanya terlihat serius. Dulu ada supir ambulans lain. Namanya Herman. Dia juga nganter jenazah ke sana. Besok paginya, ambulansnya balik sendiri. Tapi orangnya hilang. Rudi masuk ke ruang jenazah. Udara dingin langsung menusuk kulitnya. Lampu putih di langit-langit berkedip pelan. Di tengah ruangan, terdapat satu keranda tertutup kain putih. Dan di sampingnya, seorang pria tua berdiri membelakangi pintu. Tubuhnya kurus, diam, tidak bergerak. Rudi mendekat. "Pak, ini jenazahnya." Pria itu mengangguk. "Jangan dibuka kainnya." Suara pria itu serak. Rudi melihat map data. Kosong. Tidak ada nama. Tidak ada umur. Tidak ada alamat. Ini mayat siapa? Perlahan, pria tua itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung hitam, bibirnya terlalu merah. Tidak ada keluarga. Rudi menelan ludah. Entah kenapa, pria itu membuat bulu kuduknya berdiri. Rudi mulai mendorong keranda menuju ambulan. Namun aneh, keranda itu terasa sangat berat. Terlalu berat untuk satu tubuh manusia. Bahkan roda troli sampai berbunyi keras. Sebenarnya ini isinya apa? Gumam Rudi. Saat melewati lorong, lampu-lampu mendadak berkedip. Dan samar-samar, Rudi mendengar suara seperti bisikan. Pelan, sangat pelan. "Pulang." Rudi langsung berhenti. Ia menoleh kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang rumah sakit. Ambulan mulai meninggalkan rumah sakit. Jalanan kota kosong. Lampu jalan memantul di kaca yang basah oleh hujan. Rudi mencoba fokus menyetir. Namun sejak tadi, ada perasaan aneh yang mengganggu. Seolah-olah ada seseorang yang terus memperhatikannya dari belakang. Ia melihat kaca spion. Keranda itu diam. Tapi kain putih di atasnya terlihat sedikit bergerak. Rudi menggeleng cepat. Mungkin karena jalan berguncang. Namun beberapa menit kemudian, brak! Rudi tersentak. Ia melihat spion lagi. Keranda itu bergeser sedikit. Semakin jauh dari kota, hujan semakin deras. Kabut mulai turun. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Sinyal ponsel hilang. Radio ambulan hanya mengeluarkan suara error dan kresek-kresek. Lalu, prak! Prak! Dentuman kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Rudi menggenggam setir erat. Jantungnya mulai berdebar. Dan tiba-tiba, lampu kabin belakang menyala sendiri. Rudi
Rudi langsung melihat spion. Kain putih di keranda sekarang terlihat menggembung, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bergerak. Udara di dalam ambulan mendadak sangat dingin. Napas Rudi mulai terlihat seperti asap. Tangannya gemetar. Lalu, sebuah suara terdengar. "Sopir." Rudi membeku. Suara itu berasal dari belakang. Ia menatap lurus ke depan, mengingat pesan Pak Wiryo. Jangan pernah menoleh. Namun suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Sopir, antarkan aku pulang." Rudi menekan gas lebih dalam. Ia hanya ingin cepat sampai. Namun di tengah hujan dan kabut, Rudi melihat halte tua di pinggir jalan. Di sana, ada seorang perempuan berdiri, menggendong bayi. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya basah kuyup. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Rudi mencoba mengabaikannya. Tapi saat ambulan melewati halte, perempuan itu mendadak mengangkat kepala. Dan meski tertutup rambut, Rudi merasa perempuan itu sedang menatapnya. Beberapa kilometer kemudian, terdengar bunyi keras. Brak! Lalu alarm ambulan berbunyi. Rudi melihat indikator. Pintu belakang terbuka. Dengan tangan gemetar, Rudi menghentikan ambulan. Hujan deras mengguyur tubuhnya saat ia turun. Ia berjalan perlahan ke belakang mobil. Pintu ambulan terbuka sedikit. Gelap. Sunyi. Rudi menarik napas, lalu membuka pintu perlahan. Dan saat itulah matanya membelalak. Keranda itu kosong. Mayatnya hilang. Rudi mundur perlahan. Tubuhnya lemas. Lalu terdengar suara kain diseret. Srek. Srek. Rudi perlahan menoleh. Dan di dalam ambulan ada seseorang duduk. Tubuhnya dibungkus kain kafan basah. Kepalanya miring. Wajah pucatnya menatap lurus ke arah Rudi. Kenapa lama sekali? Rudi langsung masuk mobil. Ia menekan gas sekuat tenaga. Ambulan melaju menembus hujan. Namun, anehnya, setelah beberapa menit, Rudi kembali melihat halte tua yang sama. Perempuan menggendong bayi itu masih berdiri di sana, tidak bergerak. Rudi mulai panik. Ia terus menyetir, tapi jalan itu seperti berputar. Tikungan yang sama, pohon yang sama, halte yang sama. Dan setiap kali ia lewat, perempuan itu selalu sedikit lebih dekat ke jalan. Rudi mencoba mengingat cerita lama tentang Karang Ireng. Dulu, konon desa itu terkena longsor besar. Puluhan warga meninggal. Namun anehnya, pemerintah tidak pernah benar-benar menutup desa tersebut. Beberapa orang mengaku masih melihat lampu rumah menyala di sana, mendengar suara gamelan malam hari.
dan melihat warga berjalan di tengah kabut. Padahal menurut data, Karangireng sudah kosong bertahun-tahun. Tok, tok, tok. Rudi langsung membeku. Ada sesuatu di atas ambulan. Perlahan, terdengar suara seperti kuku panjang menggesek atap mobil. Rudi memberanikan diri melihat kaca atas. Dan samar-samar ada bayangan merangkak di atas ambulans. Akhirnya, Rudi melihat gerbang kayu tua. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Karangireng. Kabut di desa itu sangat tebal. Rumah-rumah kayu berdiri sunyi. Tidak ada listrik, tidak ada suara manusia. Tapi anehnya, Rudi melihat banyak pintu rumah terbuka sedikit. Seolah ada orang yang sedang mengintip dari dalam. Saat ambulan berhenti di balai desa, beberapa warga perlahan keluar dari kabut. Mereka memakai pakaian lusuh. Wajah mereka pucat. Dan yang paling membuat Rudi takut, mereka tidak berkedip sama sekali. Seorang lelaki tua mendekat. "Sudah kami tunggu." Suaranya berat. Rudi gemetar. Ini jenazah siapa sebenarnya? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Warga kami yang pulang. Warga membawa Rudi menuju pemakaman di belakang desa. Kabut semakin tebal. Di sana, Rudi melihat puluhan nisan hitam. Anehnya, semua nisan tidak memiliki nama, hanya angka, dan seterusnya, sampai nisan terakhir, nomor 47, masih kosong. Lelaki tua itu menatap Rudi. Setiap beberapa tahun sekali, ia kembali. Rudi tidak mengerti. Siapa? Lelaki itu menunjuk ke Randa yang mati tanpa nama. Menurut cerita, makhluk itu dahulu adalah warga Karangireng. Saat longsor terjadi, ia dikubur hidup-hidup. Dan sejak saat itu, ia selalu kembali mencari pengganti supaya bisa pulang. Perlahan, Rudi menyadari sesuatu. Wajah warga desa mulai berubah. Kulit mereka retak, mata mereka menghitam, dan bau tanah basah mulai memenuhi udara. Rudi mundur perlahan, namun warga-warga itu mulai mendekat. Sudah waktunya. Rudi langsung berlari menuju ambulan. Warga desa mengejarnya. Kabut membuat jalan tidak terlihat. Saat hampir sampai ke ambulans, Rudi melihat sosok berkafan itu berdiri di depan pintu mobil. Diam, menatapnya. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba, sebuah cahaya lampu muncul dari kejauhan. Pak Wiryo, satpam tua rumah sakit itu datang membawa mobil tua. "Masuk cepat!" Rudi segera masuk. Mobil melaju meninggalkan desa. Di perjalanan, Pak Wiryo akhirnya bercerita. Dulu, ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari Karangireng. Saat longsor terjadi, seluruh warga terkubur. Tapi satu jenazah tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu,
Setiap beberapa tahun, makhluk itu muncul kembali, mencari tubuh baru. Saat fajar tiba, Rudi dan Pak Wiryo berhasil keluar dari hutan. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, ambulan itu sudah tidak ada. Hilang. Beberapa jam kemudian, ambulan ditemukan kembali di rumah sakit. Parkir rapi. Mesinnya masih hangat. Tapi di ruang belakang, terdapat bekas telapak tangan hitam di dinding. Dan satu tulisan menggunakan lumpur basah. Aku akan kembali. Seminggu setelah kejadian itu, Rudi berhenti menjadi supir ambulan. Ia pindah kota bersama keluarganya. Namun, hingga sekarang, setiap kali hujan deras turun tengah malam, Rudi masih sering mendengar suara itu. Pelan, dekat telinganya. Sopir, antarkan aku pulang. Kalau kalian berada di posisi Rudi, apakah kalian akan tetap melanjutkan perjalanan itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita horor lain yang akan menemani malam kalian.